dilakukan dengan malas-malas, ya, dengan hanya menginginkan sesuatu yang mudah untuk mendapatkan sesuatu yang banyak, ya. Maka ada, kalau di Indonesia ada iklan, kalau umpamanya bisa dipersulit, kenapa dipermudah, gitu ya. Iklan yang bisa dipersulit, kenapa dipermudah. Mungkin yang udah lama di Jerman jarang mendengarkan iklan ini. Ya, ada hal-hal yang dibuat aneh gitu, padahal semuanya simpel, bisa dilakukan secara rasional gitu ya. Urusan-urusan yang sifatnya simpel, masalah-masalah administrasi, birokrasi dan lain sebagainya, ya, itu bertele-tele dan lain sebagainya. Jadi mejanya itu diperbanyak, ya, sehingga setiap meja itu mempunyai kepentingan, gitu ya. Nah, ini hal-hal yang sungguh sangat kita sayangkan, ya. Padahal sebenarnya bisa untuk melakukan itu secara simpel. Ya, kemudian hal-hal yang negatif lagi mungkin juga mempunyai perasaan selalu aspek malas. Ya. Yang dimaksud dengan malas di sini ya tidak menimpa semua orang. Ya, karena dalam bangunan masyarakat itu kan kita perumpamakan seperti dalam piramida gitu ya. Orang-orang yang pintar, yang cerdik cendekia, ataupun orang-orang yang mempunyai wawasan itu justru mengerucut, mengecil, tapi di dalam barisan paling bawah itu sangat luas. Dan barisan yang sangat luas ini ternyata justru orang-orang yang secara pendidikan, secara intelektual itu masih sangat kekurangan. Cara berpikir mereka juga tidak rasional, ya, tidak mempunyai komitmen, tidak mempunyai kesemangatan dan lain sebagainya. Ya, sehingga ya, ketika yang barisan bawah yang cukup banyak begitu tidak mempunyai kesemangatan, ya, ketika memilih ataupun ketika mereka menunjuk seseorang, diberikan amanat, ya, di dalam kepemimpinan dan lain sebagainya, itu juga masih seperti cara mereka gitu. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan, ya, bahwasanya setiap manusia, setiap umat, setiap masyarakat kalau ingin lihat kualitas pemimpinnya, maka lihat dulu kualitas masyarakatnya, gitu ya. Maka masyarakat kita yang mempunyai kualitas demikian rupa, maka biasanya hasilnya juga sedemikian rupa. Nah, ini cukup berat, ya, dan menjadi PR kita semuanya meningkatkan kualitas SDM. Ya, betapa banyak ya sejak 2 periode kepemimpinan umpamanya masalah pendidikan yang sudah dicanangkan 20% anggaran ternyata juga sampai sekarang belum terimplementasikan. Baru ada niatan, baru akan, dan semuanya masih serba akan gitu. Jadi semuanya masih panjang. Ya. Ya, kalau sesuatu bisa dipersulit, kenapa dipermudah gitu kan? Sampai ujungnya ke sana gitu. Ini ya, kemudian juga betapa aspek eksternal juga mempengaruhi. Ya, contoh umpamanya masalah ekonomi, ya. Masalah-masalah yang sifatnya kalau kita lihat transaksi, seharusnya kalau ingin mendapatkan sesuatu kekayaan ataupun sesuatu hasil dari usaha itu kan harus bekerja, gitu kan. Nah, bekerjanya itu betul-betul bekerjanya baik dia bekerja secara sendiri ataupun bekerjanya karena dia sudah modal kemudian memutar uangnya sehingga menghasilkan kekayaan yang lain, ataupun ada sarana yang dipakai gitu loh. Jadi tidak hanya sekedar sarananya itu, ya, tidak menggunakan sarana, ya, tapi ingin mendapatkan hasil. Ya, kalau kita lihat orang yang tidak mempunyai sarana apa-apa tapi menghasilkan sesuatu hasil, itu kan ya modelnya kayak ya hanya mengandalkan jasa. Ya, jasa itu ya kayak mediator, kayak umpamanya pedagang yang punya barang mau dijual ke orang lain, saya mau menjualkan, saya nggak punya barang Anda, saya akan jualkan, maka saya akan mendapatkan fee, minta keuntungan dari situ. Ya, keuntungan biasanya kalau sebagai agent begitu, wakil, nggak bisa sampai 50%, 60% kan. Rata-rata ya paling tinggi umpamanya 10%, 2%. Dan terbatas hanya itu saja. Nah, banyak di antara kita yang ingin jadi agent begitu. Menyampaikan suatu produk pada orang lain yang ingin kekayaannya itu lebih dari yang punya produk sendiri gitu ya. Ya, seperti tengkulak dan lain sebagainya. Nah, yang saya maksudkan pekerjaan-pekerjaan yang tanpa ada produk
ya, hanya mengandalkan jasa, tapi menginginkan keuntungan yang itu lebih dibandingkan dari yang punya barang sendiri, ya, maka betapa malasnya hal yang sedemikian. Nah, kita lihat ya contoh kasus-kasus mulainya perilaku tentang masalah korupsi dan lain sebagainya. Kadang-kadang disebabkan karena kemalasan itu. Dia nggak punya sesuatu barang, nggak punya sesuatu yang dijual, tapi hanya harus menggunakan ataupun melalui dia saja harus mengeluarkan ataupun harus mendapatkan sesuatu yang itu dibayar, baik dengan cara ya success fee ataupun yang istilah sekarang itu yang sedang ramai gratifikasi ataupun uang terima kasih. Banyak ya, banyak ada komitmen fee dan sebagainya. Dan istilah-istilah itu kalau kita jabarkan akan lebih panjang dibandingkan istilah-istilah yang kita ketahui sehari-hari. Ya, bahkan ada yang pernah ya istilahnya bergumam, wah enaknya kita buat kamus korupsi aja. Kamus korupsi kalau di Indonesia banyak istilahnya yang panjang gitu ya. Apa saja bisa disebutkan. Ya, yang fee ada komitmen fee, banyaklah success fee dan sebagainya. Nah, jadi munculnya itu ya karena memang aspek kemalasan tadi. Dan ya sekali lagi ya rekan-rekan sekalian, ya mungkin hal-hal demikian juga bukan disalahkan karena cara internal kita. Secara eksternal kita berpikir ya kayak sistem kapitalis, sistem modern dalam masalah ekonomi juga kadang-kadang mengajarkan kayak begitu. Bagaimana mendapatkan sesuatu yang besar dengan usaha yang paling kecil. Bagaimana bisa mendapatkan untung besar dengan modal yang paling kecil, paling sedikit. Ya, kemudian juga bagaimana mendapatkan margin yang besar tanpa menggunakan spesial ataupun sedikit pun modal. Ya, kalau menggunakan paradigma Islam, ya sekali lagi dalam paradigma Islam itu kan kalau kita ingin mendapatkan rezeki Allah, ya berusaha dengan bekerja. Ya dalam ayat Al-Quran, wa mimma kasabtum wa mimma tunfikun. Kata-kata kasab itu kan artinya berusaha, bekerja. Ya. Dalam ayat Al-Quran rata-rata cara Allah memberikan kepada kita itu ada semacam sesuatu yang kita keluarkan, ada sesuatu yang kita usahakan, ada sesuatu yang dijual dan lain sebagainya. Ya. Ini perintah dalam ayat Al-Quran. Ya. Wa mimma kasabtum, dan menggunakan kata-kata kasab, ataupun wa mimma ta'malun, menggunakan kata amal, bekerja. Dan juga menggunakan kata-kata biasa juga dengan baik, jual beli. Ya. Jual beli rata-rata kalau ingin mendapatkan sesuatu dengan jual beli. Ya, maka kalau seandainya paradigma kita berpikir untuk mendapatkan keuntungan harus ada barang, harus ada jasa, ataupun harus ada modal, maka tiga hal tadi yang harus ada di sekitar kita. Satu sisi kalau orang tidak mempunyai modal, tapi dia punya skill untuk bekerja, berusaha, maka orang lain yang memberikan modal. Kalau dia tidak punya jasa, tidak punya skill, nggak punya modal, tapi punya barang, berarti dia bisa menjual barang dia. Nggak ada yang tiga itu semuanya nggak ada, tapi ingin mendapatkan sesuatu. Ya mungkin korupsi juga punya skill sendiri ya. Nah, skill korupsi. Nah ini aspek-aspek eksternal yang biasa mendidik kita ya. Sistem kapitalis, sistem free market yang memang menjadikan sebab ya kenapa kita melakukan demikian. Padahal dalam ayat Al-Quran dijelaskan bahwasanya kekayaan harta yang ada di tangan kamu itu harus berputar. Ya, harus berputar antara satu dengan yang lain. Nggak boleh ada sedikit pun harta ya ataupun kekayaan yang itu diam, idle. Kalau seandainya ada harta atau kekayaan yang diam, itu mempunyai kemungkinan akan habis. Pertama habis dimakan oleh zakat. Kalau umpamanya dia